Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan saat ini kita ambil dari Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, hati yang gembira itu adalah obat. Mengapa? Sebab ketika hati kita gembira, maka imunitas tubuh kita akan naik. Maka itu firman Tuhan sudah mengatakan, ketika hati kita gembira, itu merupakan sebuah obat yang manjur, obat yang dapat menyembuhkan sakit penyakit dalam tubuh kita. Nah saudaraku, sebaliknya, bahwa semangat yang patah dapat mengeringkan tulang. Mengapa? Karena ketika semangat kita patah, ketika kita khawatir, ketika kita sedang bersedih berkepanjangan, maka seluruh sel-sel tubuh kita akan mengalami penurunan imunitas tubuh. Untuk itu firman Tuhan kita yang ajaib ini sungguh tahu bagaimana tubuh kita ini bisa hidup sehat, yaitu dengan bergembira. Nah saudara, ada satu pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita dapat terus bergembira senantiasa, bersukacita senantiasa? Kuncinya saudara adalah kita memandang kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang telah menebus kita dari segala dosa kesalahan kita dan membawa kita kepada hidup yang damai sejahtera, kepada hidup di dalam Kristus. Dan itu membuat hati kita bersukacita lebih dari emas, perak, dan permata, saudaraku. Maka ketika kita memiliki pandangan pikiran bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, bahwa Dia sudah menebus kita, dan itu lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka hati kita senantiasa bergembira. Dan saudaraku, sekalipun ada banyak masalah tantangan pada saat ini, di masa pandemi ini, segala macam masalah terjadi, sakit penyakit, yaitu juga kelemahan ekonomi, banyak orang-orang mengalami usahanya tutup bangkrut. Namun saudara percayalah, di dalam Tuhan, kita pandang Tuhan, maka hati kita bergembira. Dan hati kita yang bergembira itu akan meluapkan sukacita, dan itu mengalirkan hikmat marifat bagi kita. Dan saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita hidup, Roh Kudus itu hidup. Ketika kita bersukacita oleh karena kita mengerti dan mengenal Tuhan kita, Tuhan yang baik, yang tidak pernah mau meninggalkan kita, tapi terus menuntun kita, maka Tuhan akan memberikan hikmat-Nya kepada kita. Dan hikmat itu akan menuntun kita di jalan-jalan Tuhan untuk mencapai keberhasilan, untuk dapat kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang pemenang, menemukan jalan keluarnya, saudaraku. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi mau saya sampaikan secara singkat, bahwa ada seorang petani, dia memiliki sapi yang sangat banyak sekali, dan terjadi musim kemarau sehingga rumput menjadi kering. Dan ada satu pemikiran bagi dia, ini adalah satu hal yang berbahaya. Sapi-sapinya tidak mau makan oleh karena melihat rumput-rumput itu kering berwarna coklat. Lalu dia pergi mencari ke kota penjual rumput di sana, dan tidak ada. Namun dia segera pulang, dan dia merasakan putus asa, saudara. Dan ketika di samping diputus asa, dia berharap memandang kepada Tuhan, dan tanpa sengaja dia melihat toko kacamata dan melihat ada kacamata warna hijau. Lalu dia dapatkan hikmat dari Tuhan. Dia langsung berpikir, oh ya, saya akan beli 100 kacamata. Lalu sang petani ini membeli 100 kacamata, dan sampainya di desa, dia pakaikan 100 sapinya ini dengan kacamata yang berlensa hijau. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Sapi-sapinya melihat rumput yang coklat yang kering itu menjadi hijau, dan akhirnya sapi itu makan dengan lahapnya, dan sapi itu terselamatkan semua. Untuk itu saudaraku, mari kita memandang kehidupan ini dari kacamatanya Tuhan, dari pandangan secara firman, maka kita akan hidup, dan kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Hidup kita akan berkemenangan. Terima kasih saudara, demikian renungan firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kita diberkati. Haleluya, amin.